Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Maros nekat menyeret anak dan istrinya untuk mencuri di sebuah masjid. Hanya gara-gara tak mau diajak keluar malam, seorang pemuda di Goa tega menganiaya sang kekasih hingga babak belur. Seorang bayi laki-laki di Kota Makassar lahir tepat di hari ulang tahun ke-35 SCTV. Aksi demonstrasi penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone yang berujung bentrokan dengan aparat pada Selasa lalu juga diwarnai intimidasi terhadap seorang jurnalis televisi. Rekaman liputan yang diambil di lokasi dihapus secara paksa. Ribuan warga menggelar demonstrasi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB P2 di Kabupaten Bone 19 Agustus lalu yang berujung ricuh dengan aparat juga menyisakan tindak kekerasan lain. Seorang jurnalis televisi nasional Zulkifli Natsir mengalami intimidasi aparat TNI ketika meliputi penangkapan demonstran. Saat merekam peristiwa itu di lobi kantor Bupati Bone, ia dihampiri sejumlah anggota yang melarangnya untuk merekam dan menghapus secara paksa hasil liputan. Saya akan mencoba bagaimana mengamankan gambar. Ya, semoga saja tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan aparat pada saat itu untuk demonstran yang diamankan tadi. Saya terus roll gambarnya dan lobi ini. Pokoknya udah boleh, kamu hapus itu gambar itu. Saya pun kemudian dipegangi, dua-dua tangan dipegang. Terus yang ada saya rasa dia piting dari belakang. Terus yang dari depan satu orang lagi, dia rebut HP dari tangan. Dia rebut, saya sudah genggam erat tangan HP itu di tangan, tapi kemudian direbut paksa. Dan paksa pada saat itu. Merespon tindakan tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sulawesi Selatan mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan aparat TNI. Menurut IJTI, penghapusan paksa hasil liputan jurnalis adalah bentuk pelanggaran hukum sekaligus upaya menghalangi kerja pers. IJTI Pemda Sulsel tegas mengecam intimidasi fisik dan psikis terhadap jurnalis yang bertugas. Ini adalah bentuk penghalang-halangan kerja pers sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara. TNI sebagai alat negara seharusnya melindungi masyarakat dan menghormati kerja-kerja pers, bukan justru melakukan tindakan represif yang mencoreng citra institusi. Kini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sulawesi Selatan mendesak Pangdam 14 Hasanuddin menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota TNI yang terlibat. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan retret orientasi kepemimpinan bagi 80 kepala desa selama 4 hari di Kostrad Karyango, Kabupaten Maros. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi dan disiplin para kepala desa. Retret orientasi kepemimpinan kepala desa se-Kabupaten Maros resmi dibuka oleh Bupati Maros, Syahidi Resam dan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansur pada Kamis pekan lalu. Kegiatan yang mengusung tema dari desa untuk Indonesia ini berlangsung sejak 21 hingga 24 Agustus di Markas Kostrad Karyango, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Sebanyak 80 kepala desa dari 14 kecamatan mengikuti retret yang berisi berbagai materi, mulai dari bela negara, wawasan kebangsaan, kebugaran fisik, hingga penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Pada hari ini adalah termasuk pelatihan untuk penguatan kepemimpinan bagi kepala desa kita. Dan untuk momen kali ini kita lakukan pelatihannya dalam bentuk retret. Berbagai tadi sampaikan kurikulum pelatihannya, mulai dari bela negara,
kemudian wawasan kebangsaan, dan beberapa yang kira-kira bisa disinergikan untuk pembangunan desa ke depannya. Berapa orang Pak yang ikut serta hari ini? Yang ikut sebenarnya 80 semua kepala desa, tapi ada. Salah satu kepala desa peserta retret mengaku kegiatan ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam melatih disiplin dan semangat kebersamaan. Kalau menurut saya sangat bermanfaat karena dengan adanya retret ini maka kita akan dilatih untuk lebih disiplin lagi, di mana selama ini kita kepala desa biasanya ya bangunnya mungkin jam 10 karena pelayanan malam hari, tapi dengan adanya retret ini kita dilatih untuk disiplin mulai dari makan sampai segala-galanya. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap para kepala desa dapat meningkatkan kemampuan memimpin dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Dalam rangka hari jadi ke-10, komunitas sepeda ontel di Pinrang mengadakan pawai dan bagi-bagi hadiah door prize berupa sepeda ontel hingga sepeda listrik. Hadiah door prize yang disiapkan panitia saat hari jadi yang ke-10 komunitas ontel Pinrang hari Minggu lalu cukup banyak. Mulai dari ban, rangka, sepeda ontel hingga sepeda listrik untuk para peserta. Undian door prize itu dilakukan setelah para ontelis se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat melakukan goes bareng mengelilingi kota Pinrang. Ajang goes bareng atau ngontel ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan para ontelis se-Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Tak hanya mempererat tali persaudaraan, acara ini juga sekaligus melestarikan dan menjaga budaya sepeda ontel di Indonesia. Kegiatan ini adalah satu bentuk silaturahim dan kami penjaga budaya agar melestarikan suatu budaya yakni sepeda ontel, di mana para ontelis Sulsel Baru ini selalu menjaga erat namanya hubungan silaturahmi satu sepeda sejuta saudara. Setelah goes bareng dan mendapat door prize, para peserta komunitas ontel dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Barat juga bertukar bendera sebagai ikatan persaudaraan sesama ontelis. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. 35 bayi di hampir seluruh kota di Indonesia yang lahir bertepatan dengan hari ulang tahun ke-35 SCTV mendapatkan kejutan, yakni bingkisan dan uang tunai. Salah satunya pasangan Amirullah dan Fitri dari kota Makassar. Bahagia. Itulah perasaan yang dirasakan pasangan Amirullah dan Fitri karena telah melahirkan bayi laki-laki pada tanggal 24 Agustus 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-35 SCTV. Anak kedua pasangan Amirullah dan Fitri lahir dengan berat 3,1 kg dan panjang 50 cm di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar. Selain dikaruniai bayi, Amirullah dan Fitri juga mendapat kejutan dari SCTV. Amirullah yang bekerja sebagai karyawan toko onderdil di Kota Makassar ini tidak dapat menahan haru dan tak pernah bermimpi mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah dari SCTV untuk biaya persalinan. Saya sangat kaget dapat surprise dari SCTV. Terima kasih SCTV yang dalam ulang tahunnya yang ke-35 tahun. Semoga SCTV jaya selalu dan sukses selalu. Tahun kedepannya bisa mengikuti ulang tahun SCTV yang ke-36. Di ulang tahun yang ke-35, SCTV selalu berbagi dengan memberikan hadiah kejutan bagi bayi yang lahir di tanggal yang sama, yaitu 24 Agustus. Untuk tahun ini ada 35 bayi yang mendapatkan hadiah kejutan, salah satunya di Kota Makassar. Raisa Abu melaporkan dari Makassar.
Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.